Satu jiwa sangat berharga di hadapan Tuhan, saudara. Karena itu, ini kunci yang kedua. Engkau harus rela mengampuni. Engkau harus melepaskan pengampunan itu, saudara yang terkasih. Sanggup, saya tanya kembali, sanggup saudara? Sanggup nggak melakukan itu? Ya. Ini kunci yang kedua, saudaraku, jangan main-main. Ya. Supaya apa? Supaya doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Supaya apa yang engkau doakan, doa syafaatmu tiap hari, percayalah saudara, Tuhan pasti jawab. Karena apa dikatakan pesan Tuhan di ayat 25 ini? Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu yang mengganjal di hati kau ini. Ya. Kadang-kadang kalau secara pedagingan, biar aja situ, aku geram, aku najis, ya kan? Kita bawakan kedagingan kita, kita bawakan dunia ini, tetapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun saudara menaikkan doa-doa kayak tetangga sebelah, 5 kali sholat sehari, 5 kali berdoa dalam sehari, ya. Tetapi kalau engkau menyimpan dendam di hatimu, percayalah, doa saudara sia-sia di mata Tuhan. Doamu gak bakalan dijawab Tuhan. Karena Tuhan memesan ini pesannya. Ya. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu yang di sorga juga tidak mengampuni engkau. Ini pesan Tuhan, saudara. Jangan main sama firman Tuhan. Saya sebelum bertobat, saya juga terpendam. Sebelum saya melayani Tuhan, masih Jumat biasa, ada yang mengganjal hati sejak pernikahan saya. Tapi Tuhan, hampa rasanya hidup ini tanpa Yesus. Kalau engkau sudah membukakan hatimu, engkau sudah bertobat, engkau harus rela, saudaraku, mengampuni, supaya doamu Tuhan jawab. Ya, perhatikan di situ, saudaraku, ya, di ayat 25 tadi. Jadi hal kedua yang menjadi nasihat Yesus dalam hal berdoa adalah pengampunan. Amin. Apa, saudaraku? Pengampunan. Ya, pengampunan. Selain hati yang tidak percaya, ya, hal yang lain yang menjadi penghalang dalam doamu adalah hati yang tidak mengampuni, saudaraku. Ya, jadi begitu pentingnya perihal dalam hubungan berdoa hal pengampunan tersebut. Ya, perhatikan di ayat 24 tadi Yesus berkata, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Ya, penekanannya, ya, tindakan secara pribadi kita, saudaraku, untuk mengampuni. Engkau harus ada tindakan untuk mengampuni orang. Itu kuncinya. Ya. Jika engkau mengampuni seseorang yang bersalah dan menyakiti hatimu, ya, sebelum kita menaikkan doa permohonan kita kepada Allah, engkau terlebih dahulu menunjukkan bahwa pengampunan terhadap sesama harus menjadi prioritas. Amin. Harus menjadi hal yang utama. Ini, saudaraku, ya, sebelum kita menaikkan permohonan doa-doa kita tanpa mengampuni dengan segenap hati, jawaban doa-doa saudara tidak akan ada. Ya. Jadi begitu pentingnya, saudaraku, proses pengampunan di sini, saudaraku. Ya. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga Yesus kembali memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada murid-murid. Jadi Yesus harus menegaskan kepada kita pesan untuk kita pada siang hari ini, haruslah engkau mengampuni. Ya. Yang pertama tadi harus sikap percaya. Ya. Engkau harus percaya dengan segenap hati. Ini kunci satu. Doamu dijawab dengan instan oleh Tuhan. Ya. Kalau saya membuktikan nanti
panjang lagi saudaraku, tak selesai-selesai kalau saya kesaksian. Jadi saya hanya inti-intinya saja di sini saudaraku ya. Lalu yang kedua, engkau harus mengampuni dengan segenap hati. Perhatikan ayat 25 dan 26 itu saudaraku ya. Mengampuni dengan segenap hati, kunci 25 dan 26 ya. Kalau engkau tidak mau mengampuni, Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Ini kunci yang utama di ayat 26 ya. Jadi walaupun saudara memiliki sikap percaya, tapi kalau kunci yang kedua engkau tidak laksanakan, sia-sia doamu ya, sia-sia. Sikap percaya penuh kepada Allah harus 100% saudara ya. Agar apa? Agar doa kita dijawab Tuhan ya. Engkau harus melepaskan pengampunan itu saudara ya. Lepaskan pengampunan. Tuhan, beri aku hikmat-Mu ya Tuhan ya. Bukakan hatiku, beri aku seorang hati yang rendah hati, hati yang bijak untuk mengampuni sekalipun saya disakiti ya. Itu pesan Tuhan saudaraku. Agar kita lebih memahami, saya akan mengilustrasikan saudaraku. Ada pernah saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan di pulau saudaraku ya, tentang hal kuasa pengampunan saudaraku ya. Ini saya ilustrasikan kepada kita semua kunci penting keberhasilan suatu doa, supaya doamu dijawab Tuhan itu saudaraku. Ada seorang ibu-ibu saudaraku ya. Ibu ini saudaraku, di dalam doa saya, di dalam khotbah saya ini, dia sudah hamil di luar pernikahan. Nah, sehingga si sang suami menyuruh untuk menggugurkan kandungannya saudaraku ya. Perhatikan, saya pada saat itu saudaraku yang terkasih, khotbah saya pada saat itu tentang Raja Daud. Jadi Raja Daud ini ya, selalu dia menghargai anaknya, selalu dia mengampuni anaknya ya, si Absalom ya. Memang Daud mengasihi semua anak-anaknya saudaraku, tetapi Absalom ini lain dari yang lain saudaraku ya. Dia sangat menyayangi Absalom. Namun apa tindakan Absalom saudaraku yang dikasihi Tuhan? Dia saudaraku berencana untuk mengkudeta ayahnya. Dia berencana untuk membunuh ayahnya, Raja Daud. Saudaraku terkasih, ini kesaksian Raja Daud yang saya khotbahkan saudaraku ya, menjadi berkat buat ibu yang hamil tadi di luar nikah ya. Ini ilustrasinya yang bisa saya sampaikan supaya saudara bisa memahami bagaimana harus mengampuni seseorang ya. Jadi ibu tadi saudaraku selalu mengutuk yang namanya sang calon suami tersebut saudaraku. Karena apa? Dia tidak mengingini calon bayi yang dikandungnya tadi saudaraku ya. Sehingga dia menyimpan dendam terhadap sang suami tadi saudara, calonnya tadi. Dia menyimpan bertahun-tahun ya, sampai dia melahirkan anak tersebut. Hingga singkat cerita, anak yang dia lahirkan itu saudaraku menjadi remaja, hingga dia besar, hingga dia mau kembali mendapatkan jodohnya saudaraku. Dia kembali mencari kasih sayang seorang ayah
selama dia hidup di dunia ini, dia tidak pernah mengalami kasih sayang seorang ayah. Dia tidak pernah mengalami yang namanya punya bapak, punya seorang ayah yang baik. Ya. Dia hanya punya orang tua tunggal, yaitu ibunya. Ya. Rupanya si ayah ini, saudaraku, sampai dia mau menikah, lalu dia bertindak untuk mencari ayahnya, mencari alamat ayahnya, dan membuat undangan untuk pernikahannya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi ayahnya tidak berkenan terhadap undangan tersebut. Alhasil singkat cerita, dia tidak hadir. Sang bapak itu, sang ayah itu, di dalam pernikahan putrinya tadi, saudaraku. Betapalah dia sedihnya hatinya, mulai di kandungan ibunya sampai dia beranjak dewasa, sampai dia mau melangsungkan pertunangannya terhadap suaminya. Sang ayah tidak mau, bahkan dia membenci putrinya itu, saudaraku. Ya, sampai pernikahannya dia tidak hadir. Apa yang mengganjal di hatinya, saudaraku? Rasa dendam, rasa benci, rasa sakit hati, saudaraku, terhadap sang ayah. Ya. Tetapi Tuhan menegurnya, saudaraku, lewat khotbah pelayanan saya tentang Raja Absalom. Sekalipun anak Raja Daud, Absalom, merencanakan pembunuhan Raja Daud, tetapi Raja Daud tetap mendoakan dia, saudara. Dia terpukul sendiri dengan firman ini, sehingga dia kembali datang kepada saya setelah pernikahannya 10 tahun berlangsung. Ya, saudaraku, dia kembali datang dengan saya, saudaraku, dengan firman yang dia dengar pada saat saya kumandangkan. Ya, dia datang, lalu dia cerita, saya sudah mengampuni ayah saya, Bu. Saya sudah melepaskan rasa dendam saya sama ayah saya. Sekalipun kehadiran saya di dunia ini sampai saat ini dia tidak terima, tetapi saya sudah mengampuni. Rasa dendam saya lepaskan. Dengan berjalannya waktu demi waktu, saudaraku, dia datang kepada saya, saudaraku. Apa dia katakan? Kuasa doa memang sungguh nyata, Bu. Ya. Setelah 10 tahun, 3 bulan belakangan ini saya sudah hamil 2 bulan. Selama dia berlangsung pernikahannya 10 bulan tidak mendapatkan keturunan, saudara. Setelah dia melepaskan pengampunan terhadap seorang ayah yang dia benci, yang dia dendam, yang dia menyakiti hatinya selama dia hidup di dunia ini, ya, dia sudah melepaskan pengampunan terhadap ayah dia. Di situ dia melepaskan pengampunan terhadap ayah dia, saudaraku. Ya. 3 bulan kemudian dia datang, dia sudah hamil 2-3 bulan, saudara. Inilah kuasa doa. Ya. Ayahnya kandung, bayangkan, saudara, sampai dia menjalin, membentuk rumah tangga, ayahnya tak terima kehadiran dia. Betapalah dia bencinya terhadap ayahnya di situ, saudara. Ya. Jadi 2 hal ini ditekankan Yesus kepada kita sebagai nasihat bagi kita dalam hal berdoa. Supaya apa? Supaya doamu dijawab oleh Tuhan. Ya. Kau harus mempercayai dengan segenap hati